Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qabil Mafid dengan NPI 1462401128. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa modul yang sudah eh, saya pelajari di praktikum sistem tertanam. Nah, untuk yang pertama di sini ada modul satu beserta di sini ada tugasnya juga ya. Jadi untuk modul pertama ini membahas bagaimana dasar rangkaian elektronika arus DC atau arus searah meliputi tegangan, arus, dan hambatan. Nah, pada modul ini dipelajari juga bagaimana fungsi suatu resistor dan LED sebagai hambatan. Baik, di sini ada tugas mandiri pertama yang merupakan implementasi dari modul pertama. Kita coba buka untuk implementasinya. Nah, di sini ada suatu baterai ya, baterai dan beberapa LED dan juga resistor. Nah, resistor ini berfungsi sebagai suatu hambatan arus listrik. Jadi sebenarnya LED ini hanya dapat memuat 5 volt arus listrik saja. Sedangkan di sini baterainya terdapat 9 volt. Kalau kita langsung memasukkan arus secara langsung dari baterai ke LED, maka LED bisa saja meledak. Nah, dengan adanya resistor, LED tidak akan meledak karena resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik, jadi mengurangi laju arus listrik seperti itu. Jadi yang awalnya masuknya 9 volt dapat dikurangi menjadi kurang lebih 2 volt, tergantung dari resistensi yang ada pada resistor. Kita langsung saja untuk start simulation ya. Nah, menyala. Namun ketika kita coba untuk menghapus dan langsung memasukkannya ke dalam arus positif dari baterai, yang terjadi apa? LED akan meledak karena kelebihan muatan. Nah, di sini. Nah, untuk modul kedua ini memperkenalkan Arduino sebagai mikrokontroller yang berfungsi sebagai pusat kendali sistem tertanam. Nah, Arduino ini nantinya memproses logika program dan mengendalikan perangkat input ataupun output melalui pin digital dan analog. Nah, langsung saja kita ke implementasi dari Arduino ini. Oke, baik. Di sini ada implementasi sederhana dari Arduino. Nah, di Arduino terdapat dua pin, yakni pin digital dan pin analog. Nah, nantinya pin digital dan pin analog ini digunakan untuk menyambungkan komponen-komponen ya ke Arduino seperti itu. Nah, juga di Arduino sendiri terdapat yang namanya bahasa Arduino. Nah, bahasa Arduino ini berbasis C++. Nah, bahasa ini digunakan untuk sebagai logika ya, logika dari Arduino. Nah, bahasa Arduino sendiri memiliki dua komponen ya, komponen utama. Yang pertama void setup. Nah, void setup ini berfungsi sebagai deklarasi pin. Nah, misalkan di sini ada LED ya, komponen LED, saya deklarasikan ke pin 0. Nah, seperti ini. Jadi nantinya kita dapat mengendalikan LED ini. Kemudian ada void loop. Nah, void loop ini merupakan eh, yang kedua adalah void loop. Nah, void loop ini akan terus dijalankan oleh Arduino selama Arduino itu menyala. Jadi yang terus-menerus dikerjakan atau dijalankan oleh Arduino itu logika yang ada pada void loop. Seperti itu. Langsung saja kita coba untuk simulasinya ya. Oke, nah di sini. Di sini lampu menyala ya. Nah, kemudian mati. Nah, lampu akan menyala selama delay 4000 milisekund ya atau 4 detik ya. Dan kemudian akan mati atau digital overflow selama 2 detik. Nah, void loop ini akan terus dijalankan selama Arduino mendapatkan tegangan atau listrik ya. Seperti itu. Baik, lanjut untuk modul yang ketiga tentang sensor. Nah, pada modul ini dibahas sensor sebagai perangkat input dalam sistem tertanam. Nah, sensor ini berfungsi untuk mengubah besaran fisik lingkungan seperti misalkan cahaya, suara, jarak, dan lain sebagainya. Nah, nantinya data sensor akan dikelola oleh Arduino untuk menampilkan suatu output seperti itu.
Oke, langsung saja kita buka ya untuk link simulasinya. Baik, di sini sudah ada untuk implementasi dari sensor ya. Di sini saya memakai sensor yang namanya photoresistor atau sensor untuk mendeteksi intensitas cahaya dari lingkungan. Nah, langsung saja kita stop simulation ya. Nah, ini ketika cahaya terang, lampu akan mati, dan ketika cahaya redup, nah lampu akan menyala. Jadi tugas sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi ya, pendeteksi di lingkungan kapan cahaya itu redup, kapan cahaya itu terang, yang nantinya dikelola oleh Arduino untuk menghasilkan output ya. Outputnya di sini LED, menyala atau mati seperti itu. Nah, pada modul keempat sendiri di sini kita membahas tentang aktuator. Jadi apa sih aktuator? Nah, aktuator merupakan suatu perangkat sebagai output sistem tertanam. Nah, jadi kalau sensor itu input, nah kalau aktuator itu sebagai output. Nah, aktuator menerima sinyal dari Arduino dan mengubah energi listrik menjadi aksi fisik. Jadi misalkan energi listrik menjadi energi cahaya dari LCD seperti itu. Nah, langsung saja kita akan simulasikan ya untuk soal dari tugas mandiri. Oke, baik, di sini kita sudah sampai ke dalam simulasinya ya. Nah, di sini ada aktuator. Nah, aktuator ini merupakan LCD ya. Jadi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya berupa LCD. Nah, LCD ini sebagai output ya. Kemudian di sini ada sensor sensor eh, jarak ya, ini sensor jarak atau sensor ultrasonik yang nantinya ketika ada objek di depan sensor ini akan dihitung atau dideteksi oleh yang namanya sensor ultrasonik ini. Langsung saja kita akan stop simulation ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba untuk misalkan objeknya itu berjarak 52 cm inci ya, atau 133 cm. Nah, nantinya data dari sensor ini akan dikelola oleh Arduino dan ditampilkan atau dihasilkan output yang ada di aktuator ini. Nah, di sini samanya 132 cm. Di sini 133 atau 32 karena ini dibulatkan ya di kodenya ini ya. Saya menggunakan int sebagai jarak, jadi bukan menggunakan float seperti itu. Jadi sensor sebagai input, kemudian Arduino sebagai pemroses data ya yang dihasilkan oleh sensor. Kemudian untuk aktuatornya berfungsi sebagai output oleh Arduino. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kelakuan saya yang mungkin tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.